uh, merupakan suatu pelindung, ya. Nah, bentuk ukuran kepala janin, kemampuan kepala untuk melewati jalan lahir adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk bisa melewati proses persalinan dengan baik. Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian depan jalan lahir. Bagian depan jalan lahir artinya seandainya ini kepala ya, ini rahimnya. Nah, rahim itu nanti semakin dia ke bawah akan semakin ke arah mulut rahim. Ya, nah mulut rahim ini yang disebut sebagai bagian depan jalan lahir. Ya, seperti presentasi kepala. Presentasi kepala pun itu ada bermacam-macam. Ada yang mulai dari vertex, muka, dan dahi. Ya, nah kalau seandainya presentasi kepala yang betul adalah yang bagian belakang kepala ini ada di bagian paling depan. Ya, ada yang di bagian paling depan jalan lahir. Ya, jadi bukan ubun-ubun ini, ubun-ubun itu ada dua ya, nanti ubun-ubun kita itu ada dua. Ada ubun-ubun yang depan, ini namanya ubun-ubun besar, ada yang ubun-ubun belakang, ini namanya ubun-ubun kecil. Nah, bagian yang benar pada saat proses persalinan untuk presentasi kepala adalah bagian ubun-ubun kecil yang ada di bagian paling bawah. Ya, itu. Kemudian selain presentasi kepala, ada presentasi bokong. Bokong ini juga bermacam-macam. Ada bokong murni atau French bridge, ya, bokong kaki atau complete bridge, ya, letak lutut atau letak kaki incomplete bridge, dan presentasi bahu atau letak lintang. Ini letak lintang, ya. Nah, presentasi bahu, letak lintang itu berarti kepala ada di kanan atau kiri perut ibu, ya. Ada letak kepala, berarti kepalanya ada di bawah. Ada letak presentasi bokong atau yang biasa disebut sungsang, yaitu bokongnya yang ada di bawah, ya. Atau presentasi bahu yang biasa disebut sebagai letak lintang. Letak lintang itu kepalanya ada di kanan atau di kiri perut ibu, jadi melintang, ya. Sikap janin, hubungan bagian janin atau kepala dengan bagian janin lainnya, misalnya badan. Misal fleksi, defleksi, ya. Jadi sikap janin ini kalau dia pada porosnya, maka persalinan akan berlangsung dengan baik dan lancar. Tetapi apabila sikap janin ini antara kepala dengan badannya ini tidak satu poros atau tidak satu sumbu dengan jalan lahir, bisa saja agak ke kiri, agak ke kanan, ya, nah, atau agak ke atas atau agak ke belakang, itu contohnya seperti fleksi dan defleksi. Kalau fleksi itu ke bawah, kalau defleksi itu cenderung ke atas. Nah, sikap janin ini akan mempengaruhi proses persalinan. Ya, posisi hubungan penentu dari bagian terendah janin dengan panggul seperti yang tadi saya bilang, posisi janin itu hampir sama dengan presentasi janin. Bagaimana presentasinya? Bagaimana posisinya? Ya, letak kepalakah, letak bokongkah, atau letak lintang? Letak kepala artinya searah dengan sumbu kepala searah dengan sumbu bawah rahim. Kemudian kalau presentasi bokong berarti pantat atau bokong sungsang, ya. Atau presentasi bahu biasa disebut letak lintang. Itu termasuk posisi-posisi janin, ya. Nah, kepala janin seperti yang saya bilang tadi, kepala janin ini ada dua ubun-ubun, ya, yaitu ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Ini wajahnya di depan sini ya, wajahnya ya. Ini yang bagian belakang. Nah, ubun-ubun besar ini yang biasa kita lihat kalau bayi baru lahir itu seperti berkedut, ya, berdenyut, itu ubun-ubun besar. Ya. Ubun-ubun besar itu cenderung di depan sini. Di depan ini ubun-ubun besar UB, ya. Kalau ubun-ubun kecil dia di belakang. Nah, ini di belakang nih. Bentuknya segitiga. Kalau ubun-ubun besar bentuknya segi empat. Ya, ada 4 sudut. Kalau ini ada 3 sudut. Ya. Ubun kecil, ya. Ini makan yang saya sebut tadi, ada vertex, ya, vertex
kemudian ada apa namanya oksipitu. Oksipitu itu bagian depan sini nih ya. Depan ini namanya oksipitu ya. Ini bagian vertex. Oksiput juga ada di sini ya. Ada di belakang juga. Kemudian apa ini? Ini adalah ukuran-ukuran kepala janin yang nanti akan kita pelajari di BBL-nya ya, di BBL-nya. Nah, kemudian yang perlu diketahui tadi adalah kalau dia posisinya itu adalah posisi apa namanya kepala ya, atau posisi kepala janin ada di bawah, maka yang benar adalah ubun-ubun kiri menempati ruangan paling bawah atau paling depan. Saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ya mungkin ada yang sudah pernah dengar pemeriksaan dalam ya. Pemeriksaan dalam itu untuk mengetahui pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Nah, pertama kali yang kita raba yang betul, posisi yang betul saat posisi kepala adalah yang pertama kali kita raba adalah ubun-ubun kecil. Ya. Jadi itu posisi yang paling benar. Presentasi janin ini seperti yang kita bicarakan tadi dapat diketahui dengan cara palpasi atau pemeriksaan dalam. Jika pada pemeriksaan didapatkan presentasi kepala, maka pada umumnya bagian yang menjadi presentasi adalah oksiput. Ya. Sementara itu jika pada pemeriksaan didapatkan presentasi bokong, maka yang menjadi presentasi adalah sakrum. Sakrum ini tulang duduk ya, tulang apa namanya? Bisa bagian dari tulang panggul juga ya, sakrum. Sedangkan pada letak lintang bagian yang menjadi presentasi adalah skapula bahu. Ya, jadi kalau posisinya kepala yang kita sentuh dulu adalah bagian oksiput. Ya, oksiput. Kemudian kalau bokong yang kita sentuh adalah sakrumnya, tulang ekor, tulang duduk ya, sakrum. Kemudian pada letak lintang yang kita raba pertama kali adalah skapula bahu. Ini presentasi janin, bagian yang pertama kali memasuki PAP dan terus melalui jalan lahir saat persalinan mencapai aterem ya. Bagian presentasi, bagian tubuh yang pertama kali teraba oleh jari pemeriksa saat melakukan pemeriksaan dalam. Nah, bagian presentasi itu ada presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan presentasi muka. Ini beberapa contoh presentasi kepala. Yang A, ini adalah posisi yang paling benar, yaitu presentasi vertex atau puncak kepala. Nah, kalau kita raba, ini bagian bawah ya, kalau tangan kita masuk, jari kita 2 masuk ya untuk melakukan VT, vaginal tusi atau pemeriksaan dalam, maka yang kita raba adalah bagian ubun-ubun kecil. Ya, ini ubun-ubun kecil. Ya, itu. Kemudian kalau seperti ini, ya, ini masih bisa, tetapi tergantung berat bayi. Kalau bayinya besar, maka akan sulit untuk memasuki PAP, ya. Karena ini sudah dalam kondisi, kalau ini, ya dalam kondisi dia menciut dulu. Kalau ini sudah lebar nih, loh ya, kepalanya sudah lebar. Kalau seandainya bayinya terlalu besar, panggulnya terlalu sempit, maka terjadi CPD, dia tidak akan bisa turun ke sumbu bawah rahim. Lalu C, presentasi dahi, nah ini apalagi, dia sudah tidak akan bisa lahir normal, ya, tidak akan bisa turun ini, walaupun apa namanya, tidak ada CPD, ya, apalagi presentasi muka. Kalau kita VT, kemudian kita raba, loh ini apa ini? Kepala, tapi kok seperti anus, nah itu berarti mulut bayi, mulut janin, ya. Ketika presentasi ini, ya, sinsiput, dahi, muka, ini akan mempengaruhi proses persalinan yang bisa lahir dengan normal, tidak ada suatu hambatan apapun adalah yang presentasi vertex atau puncak. Letak janin, hubungan antara sumbu panjang atau punggung janin terhadap sumbu panjang atau punggung ibu, ya, letak janinnya memanjang, melintang, oblik atau miring. Memanjang itu ada 2, ya, letak kepala dan letak bokong. Melintang, ya, oblik atau miring, yang seperti saya bilang tadi, benar letak kepala, tapi dia ada agak miring ke kiri atau miring ke kanan, itu namanya oblik.
ya. Ataupun juga bisa posisi bokong dia agak miring ke kanan, miring ke kiri ya. Letak janin dibagi menjadi 3, letak membujur atau longitudinal, ya, letak kepala, letak sungsang. Ini letak kepala bisa fleksi, defleksi, ya. Letak puncak kepala, dahi, muka. Letak sungsang, letak bokong sempurna atau complete bridge tadi, ya. Letak bokong frank bridge, dan letak bokong tidak sempurna, incomplete bridge. Itu saja. Nanti pada praktek kita akan tahu ya. Kalau sekarang mungkin masih meraba-raba. Nanti kalau seandainya sudah praktek, nanti akan saya beri keterangan pada video praktek juga. Ya. Sikap janin, sikap yaitu hubungan bagian tubuh janin yang satu dengan bagian yang lain. Hal ini sebagian merupakan akibat pola pertumbuhan janin dan sebagian akibat penyesuaian janin terhadap bentuk rongga rahim. Ya. Sikap atau fleksi umum yaitu punggung janin sangat fleksi, kepala fleksi ke arah dada, paha fleksi ke arah sendi lutut, silangkan ke depan toraks dan titik pusat terletak di antara lengan dan tungkai. Seperti ini gambarannya. Ya, gambarannya seperti ini. Kemudian posisi hubungan antara bagian presentasi ya, occiput, sacrumentum ya, dan lain sebagainya, merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin. Apakah ada di sebelah kanan kiri, depan belakang, atau terhadap 4 kuadran panggul ibu. Misalnya letak belakang kepala, ubun-ubun kecil ya, ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kanan belakang. Nah, ini nanti hubungannya adalah dengan jam. Bagaimana kita menentukan ubun-ubun kecil ya? Kita masih belum ada gambaran. Nanti aja deh ya. Ini teorinya aja dulu ya. Jadi kalau nanti kita ini saat kita melakukan VT ya, vagina tuse atau pemeriksaan dalam, cari kalau seandainya itu letak kepala ya, kita cari ubun-ubun kecilnya. Nah, kita bayangkan di dalam itu merupakan suatu jam. Ya, ada jam 12, jam 6, ada jam 12, jam 6, jam 3, jam 9 ya. Pokoknya kita ibaratkan kita di dalam itu adalah suatu jam ya, yang ada angka-angkanya. Kemudian saat kita VT, kita lihat, kita raba, mana ubun-ubun kecilnya. Kalau ubun-ubun kecil itu mengarah ke kiri kita, ya ke kiri, berarti ke kanannya ibu, ke kiri kita. Nah itu kalau tidak jam 12, jam 11, jam 10, jam 9. Kalau mengarah ke kiri ibunya atau kanan kita, itu adalah jam 1, jam 2, dan jam 3. Yang paling betul, ubun-ubun kecil, ya, sebentar mana tadi ubun kecil. Nah ini ya, ubun-ubun kecil ini yang paling betul, ini ubun-ubun kecil, ini harus antara di jam 10-11 atau jam 1, jam 2. Itu yang perlu diingat-ingat. Ubun-ubun kecil yang betul, posisi kepala bayi yang betul, pada saat posisi itu posisi kepala, kemudian kita raba, ya, kita lakukan VT, kita raba, kita cari ubun-ubun kecilnya. Ubun-ubun kecil itu yang paling benar adalah mengarah di jam 10 atau 11, atau di jam 1 atau jam 2. Ya, jadi itu yang betul. Ya, posisi yang paling benar. Nanti kalau belum paham, boleh ditanyakan lagi. Ya. Nah, ini beberapa variasi posisi kepala, yaitu letak belakang kepala, ya. Letak belakang kepala, indikatornya adalah ubun-ubun kecil. Letak belakang kepala ini paling benar, ya. Posisinya adalah letak belakang kepala.
Indikatornya adalah ubun-ubun kecil yang bisa kita deteksi secara jelas ya. Kalau ubun-ubun kecilnya ada di depan, berarti itu letak belakang kepala. Ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kiri belakang, ubun-ubun kecil melintang ke kiri, ubun-ubun kecil kanan depan, ubun-ubun kecil kanan belakang, atau ubun-ubun kecil melintang kanan. Ya. Nah, kalau seandainya atau saya ambil ini dulu ya, sebentar ya, saya ambil pantum bayi dulu sebentar. Ya. Oke, kita belajar tentang ubun-ubun kecil dulu ya. Jadi posisi janin yang baik ya, posisi janin yang baik itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Posisi janin yang baik adalah seperti ini ya. Jadi dia agak menelungkup. Nah, kalau kita VT ya, kalau kita VT, nah kita masuk nih ya. Ini posisi kepala janin seperti ini, kita masuk. Kita VT set. Nah, ini adalah ubun-ubun kecil. Ya. Ada ubun-ubun kecil, ini mungkin bisa dilihat ya. Yang segitiga ini adalah ubun-ubun kecil. Nah, yang di depan ini adalah ubun-ubun besar. Ya, yang di depan ini adalah ubun-ubun besar. Nah, kalau kita VT, ya benar, ya posisi tubuh janin atau posisi yang benar adalah kepala di bawah. Ubun-ubun kecil ini pasti akan ada di bagian paling bawah atau bagian terdahulu. Ya. Rendah, sorry. Ya, ada terdahulu, ada bagian rendah. Dicatat. Ada bagian terdahulu, ada bagian terendah. Kalau kita VT, ada bagian terdahulu adalah bagian terdahulunya kalau tidak kepala, bokong, atau lintang, ya. Skapula, bahu. Kalau letak kepala, bagian terdahulunya adalah kepala. Kalau letak bokong, bagian terdahulunya adalah skapula, bahu, ya. Nah, kalau bagian terendah adalah apa yang kita raba pada saat kita VT. Seandainya letak kepala nih, bagian terdahulunya adalah kepala. Bagian terendahnya adalah ubun kecil. Ya. Ubun kecil ini lebih ubun-ubun ke arah kiri. Yang kita sebutkan bukan kiri kita, tetapi yang kita buat patokan adalah tangan ibunya atau tangan pasien. Ya, tangan pasien yang kita buat patokan. Kalau kita VT, kemudian ubun-ubunnya lebih ke arah kiri kita, berarti kan artinya lebih ke arah kanan pasien. Ya. Nah, ada kanan depan, ada kanan belakang. Kalau seandainya kita VT ubun-ubun kecil, berarti lebih mengarah ke kiri kita, berarti ke kanannya ibu, artinya adalah ubun-ubun kecil kanan depan. Ya. Yang dibuat patokan adalah si ibunya, bukan kita. Yang dibuat patokan adalah pasiennya. Kalau seandainya ubun-ubun kecil, ya, kemudian lebih mengarah ke kanan ibunya, berarti ubun-ubun kecil kanan depan. Tapi kalau seandainya lebih ke belakang lagi, ya, sutura sagitalis. Sutura sagitalis itu adalah garis yang menghubungkan antara ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Bisa saya share screen di sini. Mana tadi? Nah, ini ya garis yang menghubungkan ya
garis yang menghubungkan antara ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil adalah sutura sagittalis. Ini ya, ada sutura sagittalis, sagittal suture ya, atau sutura sagittalis ya. Jadi tahu ya semua ya, antara ubun-ubun besar yang depan ini ya, kemudian ail yang belakang ya, garis yang menghubungkan ini adalah namanya sutura sagittalis. Nah, sutura sagittalis ini apabila kita waktu VT teraba sutura sagittalis, kita cari ubun-ubun kecilnya. Kalau dia agak ke belakang dan lebih mengarah kiri dan ke kanan, ya. Nah, ini dinamakan ubun-ubun kecil kiri belakang atau kanan belakang. Nah, jadi kan ini tadi ada ya, ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil. Nah, ubun-ubun kecil kiri depan berarti loh ya, kiri si pasien ya, kiri depan arah ke kiri ibunya. Ubun-ubun kecil kiri belakang ya, berarti lebih ke belakang lagi ya, tetapi bukan dalam arti kalau ke belakang itu ubun-ubun besar ada di depan, bukan ya. Kalau ubun-ubun besar ada di depan, nah itu berarti sudah kelainan posisi ya. Yang teraba adalah sutura sagittalis, kemudian baru kita agak ke belakang sedikit, oh ini ubun-ubun kecil. Kalau dia lebih mengarah ke kiri ibunya, berarti ubun-ubun kecil kiri belakang. Kalau lebih mengarah ke kanan ibunya, berarti ubun-ubun kecil kanan belakang. Ya. Nah, kalau dia ubun-ubun kecilnya melintang, ya, melintang ke kiri, ya. Saya jelaskan lagi tadi yang ubun-ubun kecil kiri depan dan belakang, atau ubun-ubun kecil kanan depan atau kanan dengan jam tadi yang saya bilang. Kalau dia lebih mengarah ke kiri ibunya, kanan ya, kanan ibunya, kita lihat mengarah ke jam berapa. Oh, ini jam 10 nih, ya. Oh, ini jam 11 nih, atau malah jam 12. Ya. Atau jam 1, jam 2, ya. Itu. Kemudian melintasi tetap ke kirinya, ke kanan ibunya, ya. Tetap. Itu. Kemudian, nah, kalau presentasi dahi, yang teraba adalah dahi atau ubun-ubun besar. Ya, ubun-ubun besar nih. Atau dahi si bayi. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka kan sulit. Seandainya ini jalan lahir ya. Kalau seperti ini, ya, seandainya ini jalan lahir, kalau dia posisinya ubun-ubun kecil, maka dia akan turun. Ya. Tapi kalau dia posisinya seperti ini, sulit dia akan turun. Ya. Kalau dia posisinya ubun-ubun besar ataupun dahi, ya, dia akan sulit untuk turun. Ya. Nah, ini. Kalau untuk apa itu artinya kiri depan, kiri belakang, melintang kanan depan, kanan belakang. Nah, ini ya sama saja, ya. Kalau dia seandainya lebih mengarah ke kiri ibunya, berarti kiri depan. Kiri belakang berarti agak ke belakang. Kanan depan, ya. Atau kanan belakang. Ya, kanan depan, kanan belakang, ya. Lebih mengarah ke kanan ibunya. Lebih mengarah ke kiri ibunya. Ya. Presentasi muka. Kalau seandainya kita film ke mulut bayinya nih, ya, loh ke mulut, loh kok ada hidung? Wah, ini berarti presentasi muka. Ya. Indikatornya adalah dagu. Cari kalau seandainya ada mulut, hidung, ya. Nah, di sini ini paling bisa untuk indikator karena dia ada tulangnya. Ya, dagu itu ada tulangnya. Ya. Jadi kita cari dagu. Oh, ya ini benar presentasi muka. Tuh ya. Presentasi muka, presentasi bokong. Kalau presentasi bokong, yang sering kita raba adalah sakrum. Ya. Tulang sakrum ini. Di sini ada tulang sakrum. Ya. Nah, itu indikator dari posisi bokong.
Bisa sakrum kiri depan, sakrum kanan depan, kanan belakang, melintang kanan, ya. Itu beberapa variasi posisi indikator sakrum pada presentasi bokong. Nah, kalau ini presentasi vertex occipito anterior, ini ada occipito anterior kanan, ya, ada occipito anterior kiri. Nah, kalau dilihat seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, kalau seperti ini, ya, nah, ini adalah ubun-ubun kecil, ini ubun-ubun besar, ya. Ini ubun-ubun kecilnya, ini ubun-ubun besar. Berarti dia lebih mengarah ke ubun-ubun besar, ya. Nah, kalau artinya seperti ini nanti, apabila kita paksakan, ya, maka dia tidak akan bisa sesuai dengan porosnya, karena ini lebar ini, ya. Ini lebar. Beda dengan ubun-ubun kecil ini di depan. Ya, beda dengan ubun-ubun kecil yang di depan. Kalau ubun-ubun kecil yang di depan, ya, ubun-ubun kecilnya ini di depan, dia ini akan lebih lebih kecil atau lebih pendek, ya, lebih pendek. Jadi dia bisa melewati melewati panggul dengan baik. Tapi kalau seandainya dia posisinya seperti ini, ya, nah ini lebih lebar. Nah, ini posisinya seperti ini. Occipito, ya, anterior kanan dan occipito anterior kiri. Posisinya seperti ini. Ya. Berarti occipito anterior. Kalau occipito anterior kanan, berarti dia mengarah ke kiri ibunya. Dia hadapnya itu ke kiri ibunya, ya, karena ada di kanan, oksinya ada di hadap ke kanan ibunya, oksipitonya ada di kiri ibunya, ya. Mento anterior kanan, mento posterior kanan, ya. Jadi dia dongak, mintu. Nah, kemudian yang ada di dalam passenger juga ada plasenta. Plasenta itu produk kehamilan yang akan lahir mengiringi kelahiran janin. Untuk posisi-posisi bayi nanti saya perjelas dengan video saja. Ya, mungkin dengan video nanti kalian akan lebih mengerti. Ya, nanti akan saya buatkan saya sendiri nanti yang akan bagian-bagian kepala janin, kemudian posisi janin itu seperti apa, jadi bisa diulang-ulang, ya. Oke, kemudian untuk passenger yang lain adalah plasenta. Plasenta ini yang akan lahir mengiringi kelahiran janin. Plasenta ada permukaan maternal dan ada permukaan fetal. Kalau maternal itu artinya ibu. Berarti dia yang menempel pada ibunya, ya, itu merupakan permukaan maternal. Permukaan maternal ini, ya, yang nempel di endometrium, yang nempel di uterus itu namanya sisi maternal atau permukaan maternal. Kemudian yang ada tali pusatnya ini adalah sisi fetal atau permukaan fetal. Ini ya, bisa dilihat di sini. Ini permukaan maternal dan ini permukaan fetal. Kemudian yang membungkus, ya, yang membungkus ini adalah selaput ketuban. Ya. Bukannya selaput ketuban itu yang melapisi ketuban, iya, tetapi di sini juga ada selaput ketuban, selaput plasenta, ya, hampir sama. Kemudian ada tali pusat. Nah, ini ada tali pusatnya. Nah, tali pusat ini ada bermacam-macam panjangnya, ya. Ini ada bagian janin atau fetal portion, ya, dan bagian maternal portion terdiri atas desi 2 yang berasal dari beberapa lobus dan kotiledon. Kotiledon ini ya sebanyak 15 sampai 20 buah. Jadi kalau seandainya kita melahirkan plasenta, maka kita harus tahu berapa jumlah kotiledonnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 15 sampai 20 cekungan atau kotiledon. Kalau seandainya ini ada yang berlubang, kotiledon ini ada yang berlubang, maka dikhawatirkan ada sisa plasenta yang masih ada di uterus. Kalau ada sisa plasenta bagaimana? Maka uterus tidak akan bisa berkontraksi dengan baik dan akan terjadi adanya pendarahan. Maka dari itu, kalau seandainya kita melahirkan plasenta, harus kita tahu berapa jumlah kotiledonnya. Kalau sampai ada yang berlubang, kalau sampai ada yang tidak lengkap, maka harus kita cari, kita eksplorasi ulang. Ya. Karena kalau sampai ada sisa plasenta yang masih ada di dalam, apalagi ini lapisan maternalnya ini ya, kotiledonnya, maka bisa terjadi pendarahan karena rahim tidak akan bisa berkontraksi dengan baik. Bagian desi 2 plasenta yang telah matang disebut sebagai lempeng korionik atau basal, di mana melalui tali pusat sirkulasi uteroplasenta yang akan berjalan ke ruang-ruang interpili. Ya, jadi salah satu fungsi dari plasenta ini adalah mentransfer nutrisi, cairan, oksigen, darah dari ibu ke janin. Ya, itu namanya sirkulasi uteroplasenta. Tali pusat merentang dari pusat janin ke plasenta bagian permukaan janin, panjangnya rata-rata tali pusat adalah 50 sampai 55 cm dan diameternya itu ya, bulatannya itu sebesar 1 sampai 2,5. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena masing-masing orang ini akan berbeda, ya. Masing-masing orang akan berbeda mulai dari kesehatan janinnya, kemudian besar plasentanya, ukuran dari tali pusatnya akan berbeda-beda. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Mungkin habis. Saya Bu Febriani Fitriantika mau bertanya. Ya, silahkan. Bu, itu tadi kan ada pembahasan masalah kotiledon. Ini saya masih bingung untuk apa penghitungan kotiledonnya itu loh Bu. Apa cekungannya atau Ini. apa yang bulat-bulat gitu Bu? Iya. Ya, ini saya share screen ini. Ada gambar plasenta ya. Ini ada sisi maternal, ini ada sisi fetalnya. Nah, sisi maternal ini ada seperti bentuk cekungan-cekungan nih. Nah, ini namanya kotiledon ya. Nah, ini namanya kotiledon. Nah, kotiledon ini kan cuma gambar ya. Kalau sebenarnya kotiledon ini jumlahnya adalah 15 sampai 20. Nah, ini namanya kotiledon. Kalau sampai kotiledon ini ada yang tidak utuh ya, maka dikhawatirkan dia masih di dalam. Ini namanya kotiledon ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lagi tentang plasenta.